Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan akhwat, seperti biasa sebelum kita memulai majelis kita, majelis dalam rangka untuk mencoba mentathhir diri kita atau mencoba untuk bergabung bersama orang-orang yang suci, karena di dalam Al-Quran dituliskan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak mungkin Al-Quran, tafsir, hadis, semua akidah, pelajaran apapun bersangkut pautkan kepada Ahlul Bait kita bisa sentuh, kita bisa konsumsi, kita bisa masukkan ke dalam akal dan hati kita tanpa kita mencoba untuk bersuci. Insya Allah sebelum kita memulai, selalunya kita membacakan sholawat dan fatihah kepada guru-guru besar kita, kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, teman-teman kita, sanak saudara, khususnya perjuangan umat Islam yang saat ini terjadi di Palestina, di Yaman, dan di seluruh anha'il alam. Wabil khusus guru besar kita Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Habsyi dan Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Idrus, annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatahum fil jannah wa yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Dan untuk kita, semoga ya Allah, apabila Allah memberikan pahala-pahala di dalam majelis kita ini, seluruhnya kita hadiahkan kepada mereka, dan kita niatkan dalam perjuangan diri kita juga saat ini memperjuangkan perang terhadap hawa nafsu kita, yang insya Allah juga kita ditulis sebagai orang-orang yang jihad terhadap nafsu kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعطني بالهدى وألهمني التقوى. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun sampai sekarang kita masih diberkahi umur yang sehat, insyaallah, diberkahi akal, pikiran, hati yang bersih, dan ditulis insyaallah sebagai orang-orang yang tathhir, berada di dalam orang-orang yang ingin terus waspada dan ingin menyentuh al-mutahharun. Bulan ini masuk, kita sudah mulai 2 hari di bulan Rajab. Kita minta ya Allah, semoga kita senantiasa diberikan umur panjang, bonus-bonus nisfu Rajab, nisfu Sya'ban, hingga nanti ditamatkan di dalam amalan kita di bulan Ramadan. Kita jangan sampai miss, jangan sampai terlupa, jangan sampai terlewat bahwa bulan ini adalah bulannya Allah. Rajab hiya syahrullah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah. Kita minta kepada Allah di dalam bulan Rajab ini, Allah memberikan Rajab yang artinya adalah sungai yang terbuat dari susu di surga nanti. Semua mereka yang melakukan amalan-amalan di bulan Rajab, dalam sholat-sholat malamnya, dalam doa setelah sholat fardhunya, nanti akan insyaallah kita baca bersama-sama, cukup diikuti saja, disimak saja.
Dan barang siapa yang ingin mendapatkan Rajab atau sungai yang terbuat dari susu, maka hendaknya minimal 3 amalan ini bisa kita lakukan, kita senantiasa lakukan, dan juga kita hadarkan, kita anjurkan kepada sanak saudara kita, istri, anak-anak kita, keluarga kita. 3 hal yang pahalanya tidak lain pasti mendapatkan sungai atau Rajab, sungai yang terbuat dari susu di surganya Allah, adalah 1, istighfar yang banyak setiap hari minimal 1000 kali. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas di dalam 1 bulan penuh, akumulasi 10.000 kali, tidak kurang dari 10.000 kali. Jadi kalau kita bisa cicil 1 hari mungkin kurang lebih 100, itu selama 3 bulan sudah kurang ya, masih ya, kita selama 1 bulan 30, kurang lebih 1.300 sahih ya, 300 kali selama sehari. Kulhunya di dalam 1 bulan ini 10.000 kali minimal. Istighfar juga setiap hari 1000 kali. Dan yang terakhir, minimal Anda berpuasa 1 hari saja di bulan ini, maka dimaktub, ditulis sebagai seorang kasawmud dahr, seperti seorang yang berpuasa 1 bulan penuh. Jadi amalan 3 ini minimal untuk kita bisa mendapatkan bulannya Allah, bulan yang paling mungkin dilihat dari segi kesulitannya itu lebih mudah, lebih gampang kita raih amalan-amalannya dibanding bulan Sya'ban dan dibanding bulan Ramadan. Karena ini bulannya Allah, bulannya kita untuk beristighfar, membaca surat Al-Ikhlas, dan juga berpuasa minimal 1 hari saja di bulan. Kalau bisa lebih bagus. Insya Allah Allah berikan umur panjang kepada kita semuanya sampai kita kepada bulan Sya'ban, dan kita disempurnakan di bulan Ramadan insya Allah. Ikhwan akhwat, di dalam bulan ini, bulan Rajab, kalau kita sedikit napak tilas ke belakang, setelah Muharram, Safar, kita mengawali tahun-tahun Hijriyah dengan bersedih, dengan mengintrospeksi diri kita, masuk di bulan Rabiul Awal, bulan di mana kelahiran Rasulullah, berlanjut di Jumadil Awal, yaitu bulan kelahiran, bulan syahadah Sayyidah Fatimah. Ayyamu Fatimiyah itu tidak jauh berbeda, antara mungkin 2 minggu, 3 minggu antara wafatnya Sayyidah Fatimah dan kelahirannya Sayyidah Fatimah. Itu di dalam Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu bulannya Sayyidah Fatimah, tidak hanya ayyamu Fatimah. Masuk kita di bulan Rajab adalah bulan kelahirannya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi ini merentet, ini melalui proses chain, ada rantai kelahirannya Rasul, Sayyidah Fatimah, Imam Ali di Rajab, di Sya'ban Imam Husain, di Ramadan Imam Hasan al-Mujtabah. Itulah kenapa di dalam setengah tahun ini banyak sekali peringatan milad-milad dan syahadah yang seyogianya kita ikuti, tidak lain untuk menguatkan syariat kita. Jadi kalau kemarin ada satu yang menyebutkan bahwa milad Sayyidah Zahra, milad yang dilaksanakan oleh pecinta-pecinta Ahlul Bait tidak lain adalah bid'ah, tidak pernah ada sebelumnya dan tidak sesuai dalam muwafaqatus syariah, dalam mendirikan syariah. Ketahuilah milad-milad dan syahadah-syahadah itu adalah syariat yang wajib, merupakan salah satu rentetan ibadah-ibadah kita yang bisa mungkin menambal kebolongan-kebolongan ibadah, kewajiban-kewajiban fardu yang kita laksanakan selama hidup. Kalau kita dalam pertemuan kemarin
membahas mengenai Sayyidah Zahra alaihissalam. Tidak lain Sayyidah Zahra sampai ada satu kitabnya, satu bukunya yang menulis Asrarut Tauhid fi Tasbihat Zahra. Tidak di dalam semua Sayyidah Zahra, tapi satu amalannya Sayyidah Fatimah, Tasbihat Zahra, terdapat rahasia-rahasia tauhid. Di dalam Allahu Akbar ada tauhid, di dalam alhamdulillah ada insan syakiran, ada insan yang bersyukur, yang merupakan proses setiap manusia beribadah. Juga interpretasinya adalah bersyukur, dan subhanallah juga merupakan semua dari asrarut tauhid. Maka syariat mana lagi yang harus kita dirikan kecuali dengan menghidupkan milad-milad tersebut. Kita yakin bahwa di dalam sholat-sholat kita pasti ada kejanggalan, ada yang bolong. Mungkin wudu kita ada yang tidak sah. Mungkin khusyuknya kita kurang di dalam sholat-sholat kita. Itulah kenapa kita laksanakan milad-milad dan syahadah-syahadah, adalah untuk juga mendirikan syariat kita. Jadi sebenarnya ketika ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang tidak sesuai seperti syariat, mendirikan syariat dan lain sebagainya, seharusnya sebaiknya masuk kanan keluar kiri saja, karena tidak penting untuk kita bahas. Tapi ini Al-Fakir perlu bahas, karena seharusnya seorang pendakwah menyebutkan yang juga merupakan syariat adalah menghidupkan semua asrar tauhid di balik sejarah-sejarah kehidupan mereka. Yang kalau kita lihat selama Sayyidah Fatimah Zahra 18 tahun kehidupan beliau, Madaris Fatimiyah, madrasah Fatimah tidak pernah berhenti dibahas selama lebih dari 1000 tahun. Sampai sekarang rahasia Fatimah, mendeskripsikan Sayyidah Fatimah itu tidak ada satu kajian akhir. Mendeskripsikan madrasah Asyura, mendeskripsikan semua madrasah A'immah, tidak ada yang sampai kepada final chapter, tidak ada. Ending dari semua pembahasan dari imam ini selesai. Sampai sekarang tidak ada itu. Sebutkan satu madrasah yang ada di dalam atmosfer Ahlul Bait menyebutkan ternyata Imam Husain selesai sampai sini saja. Tidak. Bahkan 83 sahabatnya Imam Husain sampai sekarang dibahas sirahnya satu persatu. Bagaimana menjadi sahabat itu. Dan itu kemudian menjadi pembahasan-pembahasan tauhid di kelas-kelas Ahlul Bait. Contoh utamanya adalah kita membahas Hur Ar-Riyahi. Bagaimana Hur Ar-Riyahi ternyata belum sampai kita kepada Imam Husain, hanya kepada sahabatnya Imam Husain. Itu pembahasannya never ending sampai sekarang. Siapa Hur Ar-Riyahi? Di mana dia dilahirkan, dimakamkan? Bagaimana bisa dia terbalik hatinya? Bagaimana caranya di dalam akhir hayat hidupnya dia bisa bertemu imamnya dan mencapai kesyahidan yang tidak banyak dari miliaran orang bisa mendapatkan potensi seperti itu, mendapatkan privilege bisa syahid bersama Imam Husain. Itu tidak banyak. Dari bayangkan mungkin berapa triliun jiwa dari Nabi Adam sampai hingga nanti Imam Mahdi, terpilih hanya roh 83 tadi saja ini yang bisa diselamatkan. Yang mungkin kalau kita ulang sama seperti ceritanya banjirnya Nabi Nuh alaihissalam, kok cuma 83, ada yang dalam riwayat 73. Segelintir orang yang diselamatkan. Mereka ini siapa? Bagaimana cara kita bisa menteladani mereka? Sampai sekarang pembahasan itu belum selesai. Karena begitu banyak amalan-amalan yang mereka lakukan yang ternyata di dalam kehidupannya itu berdampak untuk akhir hayatnya nanti. Bagaimana ini tidak bisa dibilang dalam penegakan syariat? Di dalam
bulan ini kita tidak kurang dari ada 4 imam, miladnya Imam Muhammad Al-Baqir, miladnya Imam Ali Al-Hadi, miladnya Imam Muhammad Al-Jawad, dan miladnya Imam Ali. Ada Bi'tsar Rasul, ada Isra Mi'raj kalau kita ketahuinya. Di dalam satu sejarahnya Rasul, bulan Rajab ini salah satu bulan yang begitu bersejarah. Banyak kebaikan-kebaikan, positivitas yang bisa kita teladani dari manusia-manusia suci. Insya Allah, karena memang waktunya terbatas, Al-Fakir, dan dalam momen ini kita masuk di dalam awal-awal Rajab. 1 Rajab adalah kelahiran Imam Muhammad Al-Baqir, maka Al-Fakir akan memfokuskan sedikit tentang sejarahnya Imam Muhammad Al-Baqir, dan Al-Fakir akan akhiri nanti dengan apa saja anjuran-anjuran berdoa yang dilakukan oleh para manusia, oleh para imam. Jadi kita kadang setelah sholat atau ingin berdoa, itu berdoanya kadang kita bingung minta apa lagi. Kadang doa kita kok kayak itu aja, terus kadang membuat introspeksi diri kita sendiri, kok malu, ya Allah, kok minta itu terus malu. Cara berdoa, lalu doa apa saja yang dianjurkan oleh a'imah, nanti akan kita bahas. Itu semuanya dirangkum oleh pembahasan dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Insya Allah nanti Al-Fakir mungkin akan cepat saja, tapi di dalam pelajaran tentang Imam Muhammad Baqir ini banyak sekali yang kita bisa petik. Nanti satu demi satu bisa kita bahas di dalam forum diskusi setelah kita kasih sedikit pengantar saja dari Al-Fakir. Imam